Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrus siyami syahrul mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, di detik-detik hari-hari terakhir di kepergian bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat tenaga, nikmat kebugaran, juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa komitmen atas segala perintah yang Allah berikan kepada kita semua untuk melaksanakan kewajibannya. Di antaranya sholat isya berjamaah, juga puasa yang Allah perintahkan pada bulan suci ini. Mudah-mudahan di sisa hari terakhir ini kita bisa memaksimalkan peluang amal yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dicatat oleh Allah sebagai catatan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan selalu kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu para ulama memberikan nama kepada bulan suci Ramadan, salah satu di antaranya disebut sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita, mendidik kita untuk menjadi pribadi dan manusia yang turut tumut takwa dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada ujungnya nanti kita akan mendapatkan gelar terbaik dari Allah, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi pendidikan selama sebulan pada bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita keluar gagal, tidak menjadi apa-apa dan tidak ada perubahan apa-apa. Saya pernah menyampaikan bahwa jika bulan sehebat Ramadan ini tidak mampu merubah sikap dan kepribadian kita, tidak mampu merubah cara ibadah kita, tidak mampu merubah kualitas ibadah kita, artinya ada yang salah dengan kualitas keimanan kita di hadapan Allah. Makanya salah satu fungsi Ramadan ini adalah mentarbiyah kita supaya kita keluar dari Ramadan ini menjelma menjadi pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang disebut dengan takwa itu? Saya sering menyampaikan materi ini. Saya ingin menyampaikan makna takwa dari asar makalah yang disampaikan oleh Imam Ali karamahullahu wajhah. Imam Ali itu kita kenal sebagai Sayyidina Ali. Pertama, selain sebagai sahabat yang cerdas, beliau menjadi ponding pader beberapa kajian keilmuan, termasuk ilmu nahu, urusan waris, dan urusan segala keilmuan termasuk ilmu falak adalah Imam Ali radhiyallahu karamahul wajah. Juga beliau sebagai salah seorang mantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Ali, wahai Ali, ma huwa taqwa?" Apa yang disebut dengan takwa ya Ali? Maka Sayyidina Ali menjawab, yang disebut dengan takwa itu ada 4 cirinya. Jadi
untuk menjadi barometer apakah kita berhasil dididik, ditarbiyah di bulan Ramadan. Setidaknya ada 4 ciri ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Pertama, kata Sayyidina Ali, yang disebut dengan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Ciri orang-orang yang bertakwa, yang telah berhasil digembleng di bulan suci Ramadan, ciri yang pertamanya ketika datang bulan Syawal, dia akan selalu khauf ilallah, takut, merasa takut kepada Allah. Sebab sejatinya ibadah puasa adalah ibadah yang mendidik dan membimbing kita untuk menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para bapak, bagaimanakah kita memanage hati kita, memanage jiwa kita, memanage kepala kita agar hadir di hadapan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Akhdari, pengarang kitab Johar Maknun dan Uqudul Juman, sebuah kitab karya sastra, karya para ulama zaman dahulu, dalam muqaddimahnya beliau menyampaikan sebuah kisah singkat tentang implementasi orang-orang yang bertakwa. Dikisahkan para bapak, para ibu, suatu ketika Umar bin Khattab sepulang dari perang sepulang dari perang Uhud, beliau kelelahan di perjalanan dan beliau istirahat serta bersandar di pohon kurma. Dan apa yang terjadi gitu? Ketika itu beliau mendengar lantunan azan yang mengajak untuk sholat dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang terjadi? Ketika telinga Umar mendengar suara adzan, hati bergetar, rasa takut muncul kepada Allah, sampai-sampai pelepah korma yang pohonnya dijadikan sebagai sandaran duduk, sampai-sampai pelepah kormanya, daun kormanya sampai layu. Saking tidak kuat menahan panasnya tubuh Umar bin Khattab, menahan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan Umar bin Khattab. Bagaimanakah Abu Bakar As-Siddiq? Sama dikatakan dalam Muqaddimah Johar Maknun, sebuah kitab sastra. Ketika Umar bin Khattab mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, apa yang beliau alami? Dari mulutnya keluar aroma bagaimanakah api yang dibakar. Apabila kita memotong ayam atau kita pergi ke pasar lalu kita membeli ati ayam lalu kita bakar, seperti itulah aroma yang keluar dari mulut Abu Bakar As-Siddiq saking merasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah implementasi orang-orang yang bertakwa. Makanya selepas habisnya bulan suci Ramadan, tanggal 1 Syawal kita merayakan hari kemenangan. Tanggal 2 kita harus menjadi pribadi manusia yang terus-menerus takut dan merasa selalu diawasi dan dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri orang-orang yang bertakwa yang pertama. Yang kedua, ciri orang-orang yang bertakwa kata Imam Ali adalah al-amalu bitanzil. Orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang selalu mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Pada kultum beberapa hari yang lalu disampaikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Selain sebagai pedoman kehidupan manusia, Al-Quran juga adalah sebagai peta perjalanan hidup manusia supaya selamat sampai akhirat. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar, malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sesuai momentum yang dibutuhkan oleh Nabi selama 23 tahun, adalah kitab suci yang mencakup seluruh konsep kehidupan. Maka sesatlah seorang manusia yang menjauh daripada Al-Quran. Al-Quran adalah nasihat. Makanya kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini, taraktu fikum nasihataini. Aku tinggalkan di antara kalian 2 nasihat. Natikon wasonitan, ada nasihat yang berbicara, yang pertama. Yang kedua ada nasihat yang diam. Panatik Al-Quran,
nasihat yang berbicara adalah Al-Quran. Was-somit al-maut, nasihat yang diam adalah kematian. Sesungguhnya Al-Quran hadir di hadapan kita sebagai nasihat untuk membimbing serta mengarahkan hati kita agar tidak menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu berinteraksi dan berdekatan selalu dengan Al-Quran. Terlebih kita menghadapi malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang sama dengan 1000 bulan di malam terakhir ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Poin yang ketiga yang disebut takwa menurut Imam Ali adalah al-qanaatu bil qalil. Orang-orang yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Kifayatul Atqiyah seorang ulama mengatakan, "Hakna bitarkil mustaha wal mafahiri mimmat amin wa malabisin wa manazila." Qanaatlah kalian, ngalap cukuplah kalian dari sesuatu yang selalu menggugah rasa nafsu syahwat. Dari 3 hal. Pertama, mimmat amin, qanaat dari pola makan. Yang kedua, malabisin, qanaat dari cara berpakaian. Wa manazila, yang ketiga, qanaat dari tempat tinggal. Ketika kita mampu untuk qanaat, maka disitulah kita disebut sebagai orang yang bertakwa. Poin terakhir yang disebut dengan takwa kata Imam Ali adalah al-istidad liyaumir rahil. Orang-orang yang selalu persiapan untuk menghadapi hari kematian. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa, sehingga lepas dari bulan Ramadan nanti kita menjelma menjadi pribadi-pribadi yang fitri, yang kembali kepada Allah pada tanggal 1 Syawal dalam keadaan hati yang bersih sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.